Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Tentunya Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita hari ini masih belajar di tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Tetapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada berikut ini. Kira-kira apa ya? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, mari kita mengamati tentang mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan ubi yang kalian pada pelajaran sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Kalian harus tahu, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, dengan stek, dan menempel. Jadi kalian harus simpulkan, harus tahu bahwa perkembangbiakan itu ada dua. Satu dengan alami, kedua dengan perkembangbiakan buatan. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman juga biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tetapi di samping ada kelebihan, juga ada kekurangannya. Bahwa kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji biasanya lebih kuat, dan akar tanaman dari hasil mencangkok lebih rapuh. Sekarang mari kita coba cara mencangkok tanaman ya nak ya. Dan kalian harus mempersiapkan atau harus ada bahan-bahan. Itu adalah pisau, kemudian sabut kelapa atau bisa plastik, yaitu untuk membungkusnya, kemudian tali untuk mengikatnya, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang sebagai bahan nanti makanan pada akarnya. Sekarang langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah 1. Kalian harus pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5 sampai dengan 9 cm. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa kenapa harus bersih supaya nanti tidak bersatu lagi. Karena di situ ada kambiumnya ya nak ya. Kalau tidak bersih nanti akan bersatu lagi si kulitnya. Kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang.
dan bungkus tanah dengan sabut kelapa, atau bungkus tanah itu dengan sabut kelapa atau plastik, kemudian diikat dengan tali. Kemudian siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, kalian bisa potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Sekarang kalian jawab pertanyaan soal-soal berikut ini. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Kemudian 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Dan 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau mencangkok? 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Itu nanti kalian serahkan pada classroom masing-masing. Dan beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari bacaan teks tadi. Cari arti kata tersebut, kalian bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia atau di buku kalian masing-masing. Lalu kedua, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Kemudian, teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Sekarang kalian perhatikan, Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka senang-senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa, mereka juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Kemudian kalian perhatikan tugas yang nanti harus dikirim ke classroom masing-masing ya nak ya. Bahwa 1, sebutkan 2 pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua. Ini ada Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah bagaimana menurut kalian? Kemudian, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah? Kemudian, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah bagaimana? Sekarang marilah kita berlatih. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Dan isi setiap tempat sama banyak. Jadi sekarang berapa jambu yang ada pada setiap tempat?
Kemudian selesaikan pertanyaan tersebut, bahwa itu adalah 180 dibagi 3. Sama dengan, kalian silakan hitung dan selesaikan soal pembagian berikutnya, yaitu 224 dibagi 4, kemudian 315 dibagi 5 sama dengan berapa, dan kalian bisa berlatih membuat satu soal pembagian. Kemudian kalian minta ayah ibu kalian untuk menjawabnya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.